Kulukiskan cerita dari Alim, salah satu followersku. Cerita datang dari teman kuliah tantenya, kita sebut saja Tante Nining. Nah, jadi Tante Nining ini ceritanya sedang ada KKN di sebuah kampung yang masih tertinggal. Di situ ada seorang nenek yang tinggal sendirian di rumah yang sangat besar. Nah, karena itu pihak kampus meminta agar Tante Nining ini tinggal sementara bersama si nenek sembari menjalankan kegiatan KKN-nya. Di hari pertama menginap, Tante Nining yang sedang tertidur itu ngerasain kayak ada yang terbang-terbang gitu di atas atap rumah. Tapi ya dia nggak mikir macem-macem. Nah, pas besoknya dia kaget ngelihat rumah yang sebelumnya berantakan bisa serapi itu dan baju-baju udah dijemur di luar, sedangkan keadaan masih pagi banget. Kondisi si nenek pun sudah sangat tua kan, dia merasa nggak mungkin ini si nenek yang ngerjain itu semua. Nah, cerita berlanjut ke hari kedua. Di malam ini dia dengar suara orang lagi beresin rumah, tapi dia nggak berani ngecek. Terus nih ya, di hari ketiga suara yang sama itu kembali dia dengar. Kali ini dia memberanikan diri buat ngelihat apa yang sebenarnya terjadi dan ada siapa di sana. Dan emang gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia balik lagi tuh ke kamar dan mencoba untuk lanjut tidur. Posisi dia memejamkan mata tapi masih sadar. Nah, Tante Nining ini merasa ada sesuatu yang terbang di atasnya dan waktu dia buka mata, dia ngeliat dengan jelas si nenek itu lagi terbang tapi cuma kepalanya aja, jadi mirip kuyang gitu. Dan si nenek itu tertawa seram, membuat Tante Nining itu tidak bisa bergerak sama sekali. Teriak pun dia nggak sanggup. Nah, singkat cerita, dijemputlah Tante Nining ini sama keluarganya dengan kondisi masih tidak bisa bergerak. Dibawa ke RS, tidak ada hasil. Akhirnya dibawalah dia ke orang pintar dan menjalani terapi selama berbulan-bulan. Ketika sudah lumayan bisa bergerak, Tante Nining memberitahu keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi lewat tulisan, karena memang dia masih belum bisa mengeluarkan suara. Tapi naas, setelah menulis cerita itu, Tante Nining meninggal dunia. Dan ternyata setelah kejadian itu, si nenek sudah mengancam Tante Nining untuk tidak menyebarkan cerita itu ke siapapun atau dia akan kehilangan nyawanya. Begitu ceritanya guys. Semoga untuk Tante Nining ditempatkan di sisi Tuhan. Mari kita doakan supaya beliau bisa beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan. That's it, until next time.